Shalom Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di ibadah Kamis Putih yang kita laksanakan pada hari ini dengan tema Mengasihi Seperti Allah. Kami memberikan waktu saat teduh sejenak untuk mengambil waktu berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 183 ayatnya yang pertama. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku. Segeralah menolong aku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan sudah mendekat dan tidak ada yang menolong. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang memikul dosa kami berdiri di hadapan-Mu mengingat penderitaan dan kematian-Mu di kayu salib. Kami merasakan betapa besarnya sengsara-Mu di bukit Golgota dan menundukkan kepala kami mengingat dosa kami yang mengakibatkan penderitaan dan kematian-Mu. Kiranya kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan senantiasa menggerakkan kami untuk mempersembahkan diri kami kepadamu dengan penuh sukacita dan ketulusan hati.
Amin. Kembali kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 168A ayatnya yang pertama. Hai dunia, lihat Tuhan, Sang Surya kehidupan, tergantung di salib. Sang Raja kemuliaan, menanggung penghinaan, sengsara sisa yang keji. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur kongkaku dan harta hilang harganya. Marilah kita mendengarkan epistel pada hari Kamis Putih, pada hari ini yang terambil di dalam Mazmur 116, ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 169 ayatnya yang pertama. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur kongkaku dan harta hilang harganya. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka? Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu
ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 170 ayatnya yang pertama. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkatmu, kau patut ku kagumi, terima hormatku. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan kamu di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Mari kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 172 ayat yang pertama. Lihat bunda yang berduka di depan salib Sang Putra, air mata bergenang. Oh betapa jiwa
bagai ditembus pedang. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku, ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Marilah kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 187 ayatnya yang pertama. Ku dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, juru selamatku memanggil, pikul salib, salib in. Aku ikut juru selamat, aku ikut juru selamat, dan kemanapun langkahnya, ikut Tuhanku. Ke Getsemani ku ikut, ke Getsemani ku ikut dalam pergumulan, aku ikut Tuhanku. Aku ikut juru selamat, aku ikut juru selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat bagi kita pada hari Jumat besok kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung. Kita akan mengadakan perjamuan kudus.
Dan kita juga akan memperingati detik-detik kematian Tuhan Yesus. Sekian berita jemaat bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Bapa, pada hari yang istimewa ini ya Tuhan, kami menjelang hari kematian Tuhan Yesus dalam Kamis Putih pada saat ini kami rayakan. Bapa, kami minta disucikan sebab kami mau berdoa syafaat ya Bapa pada ibadah Kamis Putih hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebersamaan kami Seresot Jaya 1 yang terdiri dari Jemaat GKPI Jelambar dan Jemaat GKPI Raja Wali Ancol. Bapa dalam surga, berikan kasih-Mu, berikan kesehatian bagi kami, dua jemaat yang Tuhan kasihi. Bapa dalam surga, kiranya Tuhan menambahkan jemaat, menambahkan kasih-Mu dalam bentuk yang Engkau inginkan ya Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa secara khusus buat Amang Pendeta Resot kami ya Tuhan. Amang Pendeta Theodorus Sibarani. Bapa dalam surga, Kau mau mengasihi Amang ini, berkati dalam pelayanannya. Tuhan lindungi, Tuhan menjagai, agar Amang Theodorus boleh dipakai Tuhan lebih lagi dalam Resot Jaya 1. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami mendengar akan terlaksana Sinode Am periode ke-22 tanggal 15 hingga 18 April 2021 ini. Bapa dalam surga, Engkau mengasihi ya Bapa, hamba-hambamu. Tuhan tolong berikan damai sejahtera Allah supaya memilih dan tercipta pemimpin yang baik, yang bijaksana bagi seluruh GKPI. Bapa dalam surga, berkati ya Tuhan, berikan cuaca yang terbaik, sehingga boleh acara ini berlangsung dengan sesuai kehendak-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih buat bangsa dan negara kami yang boleh melaksanakan vaksinasi. Tuhan tolong, biarlah melalui pemerintahan kami, boleh ya Tuhan, COVID-19 teratasi sampai habis, sampai tuntas ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, Bapak Presiden Jokowi maupun hingga pejabat daerah sampai lingkungan terkecil RT RW. Biarlah hikmat marifat dari Tuhan boleh menaungi bangsa kami. Takut akan Tuhan boleh ada pada bangsa kami. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Biarlah kiranya Kamis Putih ini ya Tuhan boleh menciptakan kami, mempersiapkan untuk menyambut pengorbanan Tuhan Yesus, menghayati sehingga acara perayaan tidak lalu begitu saja. Terima kasih Bapa dalam surga, ampuni dosa dan kesalahan kami sebelum kami menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 368 ayat yang pertama dan yang kedua. Pada kaki salibmu, Yesus
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang mengawali hati dan pikiran kita di dalam mendengarkan firman Tuhan yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats firman Tuhan bagi kita di ibadah Kamis Putih di tanggal 1 April 2021 ini terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Di bawah terang tema Lembaga Alkitab Indonesia, Perintah Baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, warga jemaat GKPI Resort Jakarta Raya 1, baik warga jemaat GKPI Jelambar dan GKPI Raja Wali, pada saat ini di Kamis Putih kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan suatu peristiwa sebelum Yesus tergantung di kayu salib. Suatu perpisahan yang dilakukan oleh Yesus kepada para murid, bahwa sesaat lagi saatnya akan tiba di mana Yesus pada akhirnya akan menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan dosa bagi umat manusia. Pada saat ini di dalam Injil Yohanes, konteks firman Tuhan berbicara ketika Yesus membasuh kaki para murid. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam peristiwa Kamis Putih, setidaknya kita mengenang bagaimana Yesus dan para murid melakukan perjamuan makan yang terakhir ketika Yesus membagikan roti Paskah kepada para murid. Dan di saat itu jugalah Yesus kemudian membasuh kaki para murid. Suatu teladan kerendahan hati yang ditunjukkan Yesus kepada para murid sebelum ia benar-benar berpisah dengan murid-murid yang dikasihinya. Ia tahu bahwa kepergian Judas menandakan bahwa waktunya sebentar lagi akan tiba, saat-saat terberat sampai di titik nadir terakhir akan segera dijumpai oleh Yesus. Yudas akan melakukan tugasnya, yaitu menyerahkan Yesus kepada mereka yang akan menghukumi dan yang akan menyalibkan Yesus pada akhirnya. Apabila kita lihat perikop pada saat ini, secara sederhana Bapak Ibu Jemaat, kita bisa membagi firman Tuhan pada saat ini ke dalam dua bagian besar. Yang pertama adalah bagaimana Yesus memberitahukan kepada para murid bahwa
kemuliaan Allah akan dinyatakan. Dan di dalam kemuliaan Allah yang dinyatakan itu akan ada pemisahan jarak antara Yesus dan para murid. Dan yang kedua adalah bagaimana Yesus berpesan kepada para murid bahwa nanti ketika mereka berpisah, para murid harus mengingat perintah baru yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Apabila kita melihat bagian yang pertama tadi, ketika Yesus memberitahukan bahwa kemuliaan Allah akan dinyatakan di dalam dirinya, ketika nanti dia akan dipermuliakan, ketika harus merenggangkan nyawa di kayu salib demi tebusan dosa manusia, kemuliaan Allah akan dinyatakan di dalam kebangkitan. Tetapi sebelum tiba pada saat kebangkitan, Yesus harus menjalani suatu penderitaan yang begitu berat di dalam memikul salibnya menuju bukit Golgota, di mana tangannya harus dipaku, lambungnya harus tertikam. Ini menunjukkan ada suatu penderitaan yang sampai pada titik nadir, batas kekuatan manusia menahan rasa sakit secara fisik. Tetapi disitulah kemuliaan Allah malah dinyatakan. Kita dapat belajar dari apa yang diteladani oleh Yesus ini. Ternyata kemuliaan Allah nyata di dalam penderitaan yang harus kita lakukan ketika kita harus menjalankan perintah Bapa kita. Oleh karena itu, kita dapat merenungkan di dalam perkataan Yesus di konteks Yohanes ini, bahwa penderitaan itu menyatakan kemuliaan Allah. Dengan demikian, Bapak Ibu warga Jemaat sekalian, apabila kita harus menderita di dalam berbagai pergumulan kehidupan ini, tentu Tuhan Yesus terlebih dahulu telah menjalaninya. Dan sebagaimana kita memiliki iman di dalam Yesus, ketika Yesus dimuliakan di dalam penderitaannya oleh Allah, kita pun yang percaya kepada Yesus akan menerima bagian kemuliaan itu apabila kita benar-benar berserah dan apabila kita benar-benar menghayati bahwa penderitaan kita itu merupakan suatu hal yang harus kita tanggung di dalam menjadi murid Kristus, yaitu memikul salib. Dunia pada saat ini demikian menderita oleh karena pandemi COVID-19. Tidak ada satupun manusia yang kebal oleh karena virus COVID-19 ini. Demikianlah penderitaan yang dirasakan dunia. Ada begitu banyak orang yang terkasih harus merenggangkan nyawa oleh karena COVID-19. Tidak sedikit juga hamba Tuhan, para pendeta, yang harus gugur dalam tugas pelayanannya ketika dia melayani terinfeksi COVID-19. Dunia menderita, dan kita harus mengingat di dalam penderitaan yang kita alami pada saat ini, terlebih dahulu Yesus telah merasakannya. Tetapi di dalam penderitaan itulah kuasa kemuliaan Allah nyata di dalam diri kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu warga Jemaat sekalian, jangan pernah kita mengutuki penderitaan yang kita rasakan. Jangan pernah kita berusaha untuk lari dari tanggung jawab kita, sekalipun kita harus menderita. Karena teladan kita, Yesus Kristus telah menunjukkan bahwa Dia berani untuk menghadapi segala tantangan, terlebih penderitaan yang harus menjadi bagiannya. Jangan pernah menjadi seorang yang penakut menghadapi tantangan kehidupan. Kita harus berani sebagaimana Yesus pun di dalam ketakutannya memberanikan dirinya. Di dalam kemanusiaan Yesus, tidak mungkin Yesus tidak merasa takut. Tetapi di dalam ketakutan itulah kekuatan, kuasa, kemuliaan Allah dinyatakan. Hal yang kedua yang dapat kita lihat dari firman Tuhan pada saat ini, di dalam perpisahan
yang sebentar lagi akan dialami oleh Yesus dan para murid. Perpisahan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Ada satu warisan perintah yang diberikan Yesus kepada para murid, yaitu agar mereka saling mengasihi. Peran Yesus di tengah-tengah para murid tidak hanya antara guru dan murid, tetapi Yesus juga mengambil kepemimpinan seperti orang tua kepada anak-anaknya. Itulah kenapa di ayat 33, penulis Injil Yohanes mengatakan, "Hai anak-anakku." Ada suatu gambaran bahwa kepemimpinan Kristen mengambil kepemimpinan tradisional, yaitu kepemimpinan keluarga. Bahwa Yesus mengambil tempat tidak hanya sebagai seorang guru di tengah para murid, tetapi dia juga memosisikan dirinya sebagai orang tua atas anak-anaknya. Apabila kita melihat di dalam kehidupan sosial masyarakat, ketika masih ada orang tua di tengah-tengah kehidupan kita, tentu kehidupan kita berkeluarga masih dapat teratur, karena masih ada orang tua yang dihormati, masih ada orang tua yang dapat didengar wejangannya, masih ada orang tua yang mampu untuk mengarahkan kita, anak-anaknya. Hal itu terlihat bagaimana ketika kita sebagai umat Kristen yang biasanya melewati malam akhir tahun menuju pergantian tahun, biasanya kita menghabiskan waktu di akhir tahun bersama dengan orang tua kita. Tetapi ketika orang tua sudah tidak ada lagi, kemudian anak-anaknya mengambil tempat masing-masing karena tidak ada orang tua yang dapat mengumpulkan mereka. Hanya orang tua yang dapat mengumpulkan anak-anaknya agar hidup berdamai. Yesus sadar bahwa ketika dia pergi, anak-anaknya akan tercerai-berai karena tidak ada orang tua yang dapat untuk membimbing mereka, mengumpulkan mereka, menasehati mereka, dan kemudian mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Untuk itu, di saat-saat terakhir sebelum perpisahan antara Yesus dan para muridnya, Yesus mewariskan suatu perintah baru, yaitu harus saling mengasihi. Perintah yang sederhana, tetapi sesungguhnya perintah ini begitu sangat mendalam dan secara praktek sulit untuk dilakukan. Kita lihat ada berapa banyak anak-anak sepeninggalan orang tuanya tidak dapat bertemu, tidak dapat menunjukkan mereka saling mengasihi, terjadi kebencian, bahkan tidak saling bicara, tidak saling tegur sapa, tidak saling lagi merasakan memiliki sebagai layaknya keluarga. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita jauh dari orang tua surgawi kita, kita harus hidup damai dengan saudara-saudara kita. Oleh karena itu, ini menunjukkan juga gereja harus bersatu. Umat Kristen adalah unit terkecil dari gereja itu sendiri. Pribadi-pribadi kita sendiri adalah gereja yang nyata di aras kehidupan. Dan ini juga tidak hanya menunjuk kita di tengah-tengah masyarakat, tetapi menunjuk kita juga gereja di tengah-tengah keluarga. Bagaimana kita sebagai gereja di tengah keluarga menunjukkan sikap kita saling mengasihi, menghormati di antara sesama anggota keluarga. Tidak menunjukkan siapa paling hebat, siapa paling besar, siapa paling kaya, siapa paling sukses, dan siapa bosnya. Tetapi di dalam firman Tuhan pada saat ini, ketika kita semakin besar, ketika kita semakin hebat, ketika kita semakin sukses, kita malah semakin menunjukkan kita semakin melayani, kita semakin mengayomi, dan kita semakin mendukung saudara-saudara kita. Apabila kita melakukan hal demikian, D35, nyatalah apa yang dikatakan oleh Yesus. Semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Karena ciri khas murid Yesus adalah saling mengasihi. Yesus yang sebentar lagi akan menyerahkan nyawanya, mengingatkan kepada para murid bahwa orang-orang akan tahu bahwa jikalau mereka saling mengasihi, itu adalah ciri khas murid Yesus. Kita pada saat ini yang mendaku sebagai Kristen,
Kristen berarti pengikut Kristus. Berarti kita harus menunjukkan di dalam hidup kita adalah hidup yang saling mengasihi. Hidup saling mengasihi berarti ada kepedulian, ada kepekaan, ada toleransi, ada motivasi, ada hal mendoakan satu sama lain. Itulah cara kita mengasihi saudara kita. Dengan demikian, Bapak Ibu warga jemaat GKPI Resort Jakarta Raya 1, tema di Kamis Putih pada saat ini, mengasihi seperti Allah, boleh kita daratkan di dalam hati kita, di dalam seluruh jiwa kita, terutama di dalam ingatan kita, ketika Yesus sebentar lagi akan menyerahkan nyawanya. Di esok hari kita akan melihat bagaimana kasih Allah benar-benar nyata di dalam Yesus Kristus. Bahwa Yesus mengampuni, Yesus mengasihi orang yang mengintimidasinya. Yesus mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu kepadanya. Demikian besar kasih Allah di dalam Yesus. Dan begitulah cara Yesus memperlihatkan kasih-Nya kepada dunia ini. Dan kita sebagai murid-muridnya pada saat ini diajak untuk menunjukkan kasih yang besar itu. Sehingga di dalam penderitaan, di dalam saling mengasihi, kemuliaan Allah nyata di dalam kita yang adalah anak-anak Allah. Amin, kita bersatu di dalam doa. Di malam Kamis Putih ini ya Tuhan, kami kembali diingatkan bagaimana Engkau boleh mengumpulkan para murid untuk membagi-bagikan roti Paskah terakhir, untuk mengadakan perjamuan makan terakhir, untuk membasuh kaki para murid, sehingga itulah yang menjadi perpisahan-Mu dengan para murid yang Engkau kasihi. Dan pada saat ini ketika kami mengingatnya, kami kembali benar-benar tertegun bagaimana Engkau mewariskan perintah yang begitu mendalam maknanya di dalam kehidupan kekristenan kami. Bahwa kami harus saling mengasihi. Kami tidak boleh menunjukkan hidup kami seperti tidak ada yang memimpin. Karena sekalipun kami terpisah dari Engkau secara ruang dan waktu, sesungguhnya Engkau sangat dekat dengan kami. Oleh karena Roh Kudus yang Engkau kirim sebagai penghibur bagi kami, itulah yang menuntun kami di dalam roh dan jiwa kami, sehingga kami boleh menunjukkan sikap saling mengasihi di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan bergereja kami, di dalam kehidupan bermasyarakat kami, terutama Tuhan ketika kami menghadapi masa sulit pandemi COVID-19, agar kami tidak menjadi orang yang egois, agar kami menjadi orang yang peka di dalam jiwa sosial kami, sehingga kami tidak menjadi orang yang angkuh, orang yang eksklusif. Tetapi ya Tuhan, di dalam situasi sulit ini pun, kami masih boleh membagikan kasih setia-Mu bagi sesama kami, sehingga nyatalah kami adalah murid-murid-Mu. Dan biarkanlah kami Tuhan, di dalam kehidupan bergereja, berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus, kasih Allah yang teramat luar biasa kepada dunia ini, boleh kami implementasikan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, agar kami layak untuk melakukan kasih-Mu itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Merespon firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 258 ayat 1. Selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidup
ku takutkan segala seteru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita di dalam memberikan persembahan syukur kita terambil dari Ulangan pasal 12 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihan, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Amin. Sang Anak Domba yang kudus memikul dosa dunia, rela dan sabar menebus hutang besar manusia. Lihatlah Dia menempuh jalan bangsara dan keluh, menurut dan setia. Ia dihina, disesah, mati di salib Golgota. Berkata ku sedia. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Anak Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah Kamis Putih telah selesai. Marilah Bapak Ibu Jemaat, warga GKPI Resort Jakarta Raya 1, kita persiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk besok hari untuk beribadah di dalam ibadah Jumat Agung. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.